Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi wa habibi rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali wan niyah. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian kitab yang sangat berharga sekali, kitab As-Sirat Al-Mustaqim karya Al-Imam Al-Harari rahmatullahi alaih. Dan kita telah sampai mengenai pembahasan takwil, bahwa takwil ini adalah sesuatu yang boleh dilakukan oleh para ulama, dan yang dikatakan oleh sebagian kelompok bahwasanya mentakwil ini tidak boleh dan harus mengambil zahirnya adalah sesuatu yang keliru, menyimpang, dan bertentangan dengan ijma'. Dan inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qushayri rahimahullah. Jadi beliau menyebutkan bantahan terhadap kelompok yang menafikan takwil. Dan di akhir pertemuan sebelumnya telah kita bahas bahwasanya orang-orang yang hanya mentakwil beberapa ayat, ya, kemudian tidak memaknai secara zahirnya di ayat itu, dan mereka mencela orang di luar mereka yang mentakwil ayat istiwa dan qahar, kita katakan kepada mereka bagaimana mereka bisa melakukan hal itu, bagaimana mereka bertindak semaunya tanpa dalil dan mau menang sendiri seperti ini. Kemarin kita sebutkan annahum qad awwalu hadzal ayat wa lam yahmiluha ala dhawahiriha fa kaifa ya'ibuna ala ghairihim ta'wil ayatil istiwa bil qahar fama hadza tahakkum. Masih melanjutkan perkataan Al-Imam Al-Qushayri rahimahullah. Di sini Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari mengutip perkataan Al-Imam Al-Qushayri, qala thumma qala Al-Qushayri rahimahullah walau asyara ma qulna tawahhuma ghalabatihi la asyara qawluhu wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi bidzalika aidan hatta yuqal kana maqhuran qabla khalqil ibad hayhat idh lam yakun lil ibadi wujudun qabla khalqihi iyahum bal law kana al amru ala ma tawahhamahu al jahalatu min annahu istiwa'un bizat la ashara dhalika bitaghayyur wa wijajin sabiqin ala waqtil istiwa fa innal bari'a ta'ala kana mawjudan qabla al arsh wa man ansafa alima anna qawla man yaqul al-arsyu bir-rabbi istawa amsalu min qawli man yaqul ar-rabbu bil-arsyi istawa. Far-rabbu idzan mausufun bil-'ulwi wa fawqiyatir rutbati wal 'azamati wa munazzahun 'anil kauni fil makan wa 'anil muhatsah. Jadi perkataan Al-Imam Al-Qushayri. Walau asyara maqulna, jadi Al-Imam Al-Qushayri mengatakan seandainya makna yang kita sebutkan memunculkan kesan, yani tawahhama ghalabatahu walau asyara ma qulna tawahhuma ghalabatihi. Jadi seandainya apa yang kita sebutkan, pemaknaan yang kita sebutkan ini memunculkan kesan perebutan dan kalah terlebih dahulu, la asy'ara qawluhu wa huwal qahiru fawqa ibadihi bidzalika aidan. Jadi tentunya niscaya ini juga akan dikesankan oleh firman Allah Subhanahu wa taala wa huwal qahiru fawqa ibadi. Maksudnya apa? Jadi kita di ayat istiwa, para ulama menyebutkan istawa artinya adalah qahara, menguasai. Mereka mengatakan, kalau seandainya mereka mengatakan menguasai berarti ada perebutan kekuasaan sebelumnya. Sebelumnya kalah, kemudian terjadi perebutan, akhirnya menang. Kan kesannya seperti itu. Kita katakan kepada mereka, kalau seandainya benar seperti itu, berarti begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menguasai para hambanya. Hatta yuqal kana maqhuran qabla khalqil ibad. Jadi kalau demikian berarti akan dikatakan Allah kalah sebelum menciptakan para hambanya. Hayhat, mana mungkin, jauh sekali apa yang mereka pikirkan itu. Idh lam yakun lil ibadi wujudun qabla khalqihi iyahum. Bukankah para hamba itu belum ada sebelum diciptakan oleh Allah? Bal law kana al-amru ala ma tawahhamahul jahalatu. Bahkan kalau seandainya benar apa yang dikatakan oleh orang-orang yang dungu dan bodoh itu,
min annahu istiwa'un bizat, bahwasanya istiwa itu adalah istiwanya Allah dengan zatnya. Jadi makna zahirnya la asyara dzalika bitaghayyuri wa wijajin sabiqin ala waqtil istiwa. Jadi kalau seandainya benar demikian, maka niscaya itu akan mengesankan bahwa adanya perubahan yang terjadi dan Allah bengkok terlebih dahulu sebelum saat istiwa. Karena istawa ini ya makna zahirnya juga diartikan lurus. Fa innal bari'a ta'ala kana mawjudan qabla al-'arsy. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum arsy. Wa man ansafa alim anna qawla may yaqul, jadi orang yang mempunyai sifat objektif, ia akan mengetahui bahwa yang mengatakan al-arsyu bi rabbis tawa itu lebih tepat dari orang yang mengatakan ar-rabbu bil arsy istawa. Jadi ada dua ungkapan. Ungkapan pertama tadi al-arsyu bir rabbis tawa itu lebih benar, lebih tepat dari ungkapan ar-rabbu bil arsy istawa. Seperti itu. Jadi yang disebutkan di sini idzan Allah Subhanahu wa taala farrabbu idzan mausufun bil uluwi wa fawqiyatir rutbah. Jadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita disifati dengan ketinggian dan kemuliaan derajat, wal 'azamah dan keagungan, wa munazzahun 'anil kauni fil makani wa 'anil muhadzah, dan maha suci dari berada di suatu tempat atau berada di atas sesuatu dengan jarak. Dan masih mengutip perkataan Al-Imam Al-Qushairi, qala al-muallif rahimahullah, qala Al-Qushairi rahimahullah, wa qad nabaghat nabighah min ar-ra'a laula istinzaluhum lil awam bima yaqrubu min afhamihim wa yatasawwaru fi awhamihim la ajlaltu hadzal kitaba an taltihihi bi dzikrihim. Yaquluna nahnu na'khudhu bil-dhahir wa najri al-ayatil muhimata tashbihan wal akhbarul muhimata haddan wa udwan 'ala adh-dhahir wa la yajuzu an nutarriqa at-ta'wil la shay'in min dhalik wa yatamassakuna bi qawlihi Allah ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Wa haula walladhi arwahuna biyadihi adharru 'ala al-islam min al-yahudi wan nasara wal majus wa 'abadatil awsan li'anna dhalalatil kuffar dhahirah yatajannabuha al-muslimun wa haula atawud-dina wal 'awam min tariqin yaghtaru bihi al-mustad'afun fa awhaw ila awliyaihim bihadzal bid'ah wa ahallu fi qulubihim wasfal ma'bud subhanahu bil a'dha' wal jawarih wal ruqub wan nuzul wal ittikai wal istilqa wal istiwa bizat wa taraddud fil jihad. Faman asgha ila zahirihim yubadiru biwahmihi ila takhayyulil mahsusat fa'taqada al fadaih fasala bisail wa huwa la yadri. Jadi ini subhanallah, ini sangat kuat sekali perkataan beliau, ya, pembahasan mengenai bantahan dan cemooh kepada orang-orang yang mencegah takwil. Jadi masih perkataan Al-Imam Al-Qushairi. Beliau mengatakan waqad nabaghat nabighatun minar ra'a. Telah muncul sekelompok orang bodoh. Laula sinzaluhum lil awam, yang seandainya mereka ini tidak mengelabui orang awam, bima yaqrubu min afhamihim, dengan keyakinan yang setara dengan daya pemahaman orang awam, wa yatasawwaru fi afhamihim wa yatasawwaru fi awhamihim, ya. Jadi seandainya mereka ini tidak mengelabui orang awam dengan keyakinan yang setara dengan daya pemahaman orang awam dan terbayangkan oleh benak mereka, kata beliau, la ajlaltu hadzal kitab an taltihihi bi dzikrihim. Tentu aku akan mensucikan, tidak akan mengotori buku ini dengan menyebut nama mereka. Jadi beliau inginnya tidak menyebut nama mereka, tidak mau menjadikan buku beliau kotor dengan menyebutkan nama-nama mereka, kelompok-kelompok yang mencegah takwil dan melarang takwil di buku beliau. Tetapi karena mereka ini pengaruhnya sangat besar terhadap orang-orang awam, melakukan penyelewengan akidah dan semacamnya, maka beliau menyebutkan mereka untuk memperingatkan umat manusia dari kesesatan mereka. Yaqulun, mereka mengatakan
nahnu na'khudhu bil-zahir wa nujril ayat al-muhimata tashbihan. Jadi mereka ini mengatakan kita mengambil makna yang zahir dan memahami ayat-ayat yang memberi persangkaan bahwa Allah menyerupai makhluknya. Wal akhbarul muhimata haddan wa udwan 'ala zahir. Dan mereka juga mengambil hadis-hadis yang memberikan persangkaan bahwa Allah memiliki bentuk dan ukuran serta anggota badan secara zahirnya. Wala yajuzu an nutarriqat ta'wil ila syai'in min dzalik. Dan mereka mengatakan tidak boleh mengerjakan atau melakukan takwil terhadap satu pun dari ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. Wa yatamassakuna biqaulillahi ta'ala, dan mereka ini berpegangan, mereka mengambil dalil secara keliru, yaitu ayat Al-Qur'an, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi kata mereka tidak ada yang tahu takwil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ya tidak mau mentakwil sama sekali. Padahal maknanya tidak seperti itu. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwasanya di sini tergantung apakah dibaca waqaf atau wasal. Kalau dibaca wasal jelas bahwasanya yang mengetahui takwil dari ayat-ayat mutasyabihat itu adalah Allah dan para ulama yang mendarah daging ilmunya, yang benar-benar mumpuni dalam keilmuan, dalam bidangnya. Namun apabila dibaca waqaf, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, maka yang dimaksudkan di sini adalah perkara-perkara yang merupakan perkara gaib yang itu tidak disebutkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu, seperti tiba tepatnya hari kiamat. Wa haula walladzi arwahuna biyadihi adharu 'alal Islam. Beliau mengatakan wallahi atau walladzi arwahuna biyadihi, demi Allah yang arwah-arwah kita ini dikuasai oleh Allah, mereka ini adharu 'alal Islam minal yahudi wan nasara. Mereka ini lebih berbahaya, lebih mengkhawatirkan terhadap umat Islam daripada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Wal majusi wa abadatil authan, orang-orang Majusi dan para penyembah berhala. Kenapa? Li'anna dhalalatil kuffari zahirah yatajannabuhal muslimun. Karena penyimpangan, penyelewengan dan kesesatan orang-orang kafir yang non-muslim itu jelas. Orang muslim pasti tidak mau itu. Adapun mereka bagaimana? Wa haula atawiddin wal awam min tariqin yaqtaru bihil mustad'afun. Kalau mereka ini kelompok orang bodoh tersebut memahami agama dan mendatangi orang awam dengan cara yang bisa menyebabkan orang yang lemah pemahamannya tertipu oleh mereka. Fa'auhau ila awliyaihim bihadhil bid'ah, sehingga mereka ini membisikkan bid'ah-bid'ah ke telinga para pemimpin orang-orang bodoh tersebut. Wa hallu fi qulubihim wasfal ma'budi subhanahu bil a'dha. Kemudian mereka juga menanamkan di hati para pengikut mereka bahwa Tuhan yang mereka sembah ini adalah memiliki anggota badan. Waliyadzubillah. Jadi warrukub wan nuzul, naik turun, walitika walistilqa, kemudian bersandar dan terlentang, walistiwa dan juga duduk atau bersemayam. Bizat dengan zatnya, wa taraddud fil jihad, dan bolak-balik di satu arah ke arah yang lain. Faman asgha ila zahirihim yubadiru biwahmihi ila takhayyulil mahsusat. Jadi orang yang mendengarkan mereka, ya, mendengarkan ocehan mereka yang mengatakan bahwasanya ayat ini harus dimaknai secara zahirnya, melihat langsung penampilan lahiriahnya, ya. Kemudian yubadiru biwahmihi ila takhayyulil mahsusat, maka dia akan membayangkan, mengimajinasikan Allah Subhanahu wa taala. Fa'taqadal fadhaih, sehingga dia akan membayangkan sesuatu yang tidak sesuai, ya. Fa'taqada bil wadhaih. Jadi orang yang mendengarkan perkataan mereka dan mengamati penampilan lahiriah mereka ini akan membenarkan mereka dan meyakini keyakinan-keyakinan tasbih yang menyesatkan. Fasala bisailu wa huwa la yadri. Mereka kemudian larut dan jauh tersesat tanpa orang tersebut menyadari. Jadi makanya belajar akidah penting, harus hati-hati, jangan sampai salah dalam belajar akidah. Kemudian fatabayyanu anna qawla man yaqul inna ta'wil ghairu jaiz khabdun wa jahlun wa huwa mahjujun bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Abbas Allahumma alimhul kitab wa ta'wilal Allahumma alimhul hikmata wa ta'wilal kitab. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi alfazin mutaaddidatin
wa awwaluhu 'indal Bukhari. Jadi dengan demikian maka menjadi jelas bahwa perkataan orang yang mengatakan takwil tidak boleh adalah tindakan yang serampangan dan merupakan kebodohan, keliru. Perkataan tersebut dibantahkan oleh doa Rasulullah SAW kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini pada saat itu sedang melayani Rasulullah. Kemudian Rasulullah ini adalah orang yang pandai berterima kasih, ingin mengucapkan terima kasih. Nah, beliau kemudian didoakan oleh Rasulullah, Allahumma alimhul hikmata wa ta'wilal kitab. Seperti itu. Jadi tadi kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari berbentuk. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, dan takwil itu ya, takwil yang sebagaimana dikerjakan oleh para ulama kita, itu hukumnya adalah boleh. Dan kita sudah menjelaskan konsekuensi yang berlangsung bagi orang yang menolak takwil, yang tidak mau mentakwil. Fatabayyana anna qawla man yaqul inna ta'wila ghairu jaiz. Dari sini kita paham bahwasanya orang yang mengatakan takwil tidak boleh, maka ini adalah khabtun wa jahlun, perbuatan yang merupakan kebodohan. Jadi orang yang mengatakan ini perbuatan khabtun wa jahlun, sembarangan dan kebodohan, maka kita katakan anta mahjuj. Jadi wa huwa mahjuj ya qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Abbas. Jadi perkataan mereka itu dibantah oleh Ibnu Abbas yang mengatakan bahwasanya Rasulullah yang mengatakan kepada sahabat Ibnu Abbas bahwa beliau bersabda, Allahumma alimhul hikmata wa ta'wilal kitab. Allahumma alimhul hikmata wa ta'wilal kitab. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi alfazin muta'addidatin wa awwaluha 'indal Bukhari. Jadi ini banyak riwayat, tapi di sini disebutkan riwayat Bukhari. Jadi beliau mengajarkan, ya Allah, Abbas ini pintarkanlah dia dalam ilmu hikmah dan ajarkanlah dia keahlian mentawil Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya bil fadil muta'addidatin wa awwaluhu 'indal Bukhari. Ini sangat banyak sekali hadisnya. Kemudian disebutkan di sini perkataan Al-Hafidz Ibnul Jauzi. Dan perlu dipahami bahwasanya Al-Hafidz Ibnul Jauzi ini bukan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dua orang yang berbeda. Ada Ibnu Al-Jauzi, ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dua orang sama-sama Jauzi tapi beda. Yang pertama tadi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu Wahabi, murid dari Ibnu Taimiyah. Walaupun Wahabi pada saat itu belum ada ya. Ini tapi secara pemikiran sama, tidak ada bedanya, setali tiga uang. Tetapi kalau Ibnul Jauzi dia adalah ulama ahlu sunnah, pengikut mazhab Hambali. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Majalis, menyebutkan wala syakka anna Allah Ta'ala istajaba du'a Rasul sallallahu alaihi wasallam hadza wa hadza waqad shaddada at-tadhkir wa tashni' ala man yamna'u at-ta'wil wa wada'a al-qawla fi dhalika fa yutalihu man arada ziyadata ta'kid. Jadi ini yang disebutkan oleh Imam Al-Qushairi ini ya masih ramai pada saat itu dan mungkin sampai sekarang. Ada yang perbolehkan, tidak perbolehkan. Yang benar adalah boleh mengerjakan takwil. Boleh mengerjakan takwil. Ini di sini disebutkan. Wa syaddada an-naqira wa tashni' ala man yamna'u takwil, dan beliau ini sangat mengingkari dan sangat tidak memotivasi orang-orang yang mencegah dari berbuat takwil. Wa wasal qawla fi dzalika falitalihu, dan mereka ini menuliskan kitab yang lebih luas daripada yang ada pada kita sekarang. Falyutali'hu. Jadi siapa yang mau silakan cari atau silakan beli. Man arada ziyadat ta'aqqud. Jadi itminan di sini adalah di sini maksudnya adalah ingin mendapatkan tambahan. Jadi bukan berarti nggak punya ilmu sama sekali, bukan. Ketika orang baca Al-Qur'an Ar-Rahmanir Rahim, kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ya, maka di sini ihdinas siratal mustaqim ini mungkin huruf istilahnya dia nggak ada, tapi dia mampu bertahan. Seperti itu. Kemudian pembahasan berikutnya
adalah mengenai firman Allah Subhanahu wa taala wa yakhafuna rabbahum min fawqihim. Ini sama senada. Ini juga artinya qahar, menguasai. Kemudian makna firman Allah wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ini bukan maksudnya Allah datang, kemudian Allah bergerak, Allah berpindah, Allah selesai, Allah bertempat. Bukan itu maksudnya. Tapi di sini yang dipenuhi adalah tahun dengan catatan dari Allah Subhanahu wa taala, perkara yang terjadi selama setahun penuh. Dan bahkan sebaliknya, orang yang meyakini kekanan ini, maka dia akan terjatuh pada perbuatan dosa. Dikit lagi. Fallahu ta'ala khalaqal harakata was sukun wa kulli ma kana min sifatih. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan segala-galanya, perbuatan itu ciptaan Allah. Diamnya kita ciptaan Allah. Bayi nangis atau orang tua nangis atau anak kecil nangis ciptaan Allah. Nah, begitu juga ada yang lahir tapi dalam kondisi tidak utuh. Lah ini juga sama, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fallahu ta'ala khalaqal harakata was sukuna wa kulli ma kana min sifatil makhluqin. Allah menciptakan makhluk ya berupa gerakan, berupa diam ya, dan apa yang beliau minta, apa yang beliau sebutkan, wa kullu ma kana min sifatil hawadits fala yusafullahu ta'ala bil harakati was sukun. Jadi segala hal yang tidak merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala ya tidak disebutkan. Adapun yang merupakan sifat Allah berarti disebutkan. Seperti ini. Al-hawadits ya ini la yusafullahu taala bil harakati was sukun. Jadi sukun itu adalah seperti dalam ayat wajaa rabbuk. Wajaa rabbuk itu. Kemudian kalau seandainya setelah alif ini kan namanya hamzah atau alif ya. Setelah hamzah ini waqad sabata 'anil Imam Ahmad annahu qala fi qoulihi ta'ala wa jaa'a rabbuk. Ya, ini terlalu cepat saya tadi. Jadi makna sebelumnya, makna wa jaa'a rabbuk, makna firman Allah Subhanahu wa taala, jaa'a amru rabbika ay atharun min athari qudrati. Jadi maksudnya adalah Allah mengutus balantaranya itu para malaikat. Atau pendapatnya adalah muncul keajaiban ketika orang ziarah tersebut. Itu. Kemudian waqad sabata 'anil Imam Ahmad, telah ditetapkan dari Imam Ahmad annahu qala fi qoulihi ta'ala wa jaa'a rabbuk ja'at qudratuhu. Jadi maksud dari perkataan Imam Ahmad adalah ja'at qudratuhu. Ya, tapi itu ya dengan pengertian tadi athar min atharil qudrah. Kemudian yang terakhir rawahul Baihaqi fi manaqib Syafi'i wa ghairuhu wa rawahul Baihaqi fi manaqibil Ahmad wa qad marra dzikruhu. Jadi apa yang sudah disebutkan tadi ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, perkataan Al-Qushairi yang disebut Imam Al-Baihaqi. Ini ditulis oleh Imam Al-Baihaqi dalam biografi beliau Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi ini kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semuanya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bisa meramaikan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang untuk bisa menyelenggarakan acara tersebut. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.